sudah direkod nggih. Selamat malam kakak-kakak semua. Selamat malam. Swastiastu. Oke. Baik, untuk hari ini kita tetap maya kedua. Nggih. Mungkin sebelum kegiatan dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin kita nanti giliran untuk berdoa nggih, untuk memimpin doa. Mungkin yang pertama dulu kita kasih dah dulu Kak Mangku nggih, Kak Wayan. Biar ini untuk Kak Mangku. Saya persilakan untuk memimpin doa nggih. Baik, terima kasih Kakak Fasilitator atas waktu, ruang, dan kesempatan yang diberikan kepada Titiang. Inggih sedurunge nglantur, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga beliau selalu memberikan rahmat-Nya, limpahannya, kesehatan, keselamatan, pemekasnya, syukur pekulun ring Ida Sesuwunan Sang Yang Aji Saraswati, dumugi iraga sareng sami senantiasa diberikan kewuruhan, nunas kewuruhan ring Ida mangda napi sane kaabdi sejroning pekayun pamargi mangda prasida ngembelihang sida sidaning don paripurna. Ngiring sareng sami ening sejenak sikap tangan dalam keadaan amusti karana berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan, keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Abhiganamastu Namasidya, Om Sidirastu Astu Swahaya. Semoga dalam pertemuan yang kedua ini Tuhan memberikan keselamatan, kesehatan. Semoga acara ini berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan terkendali. Nggih, matur semua. Nggih, terima kasih Terus, Kak Wayan atas doanya. Ini bagaimana kabarnya semua kakak-kakak? Sehat ya? Sehat kakak. Sehat. Guru olahraga harus tetap sehat, harus tetap energi. Sehat Bu Sri. Iya, Tungkaro semua sehat nggih. Baik, untuk hari ini kita tetap maya kedua, yaitu materi kita modul 1.1B.1. Bukan yang tadi kayak Kak Parta 1.1C nika untuk hari Jumat. Nggih. Itu tadi sempat di grup itu untuk materi hari Jumat. Untuk sekarang materinya 1.1B.1 elaborasi isi pengenalan refleksi. Nggih. Nah, sebelumnya yang izin share screen dulu, nggih. Nah, ini untuk hari ini sudah kelihatan kakak-kakak? Kalau sudah kelihatan bisa kasih jempol di laptopnya. Kak Gusnawan, raise hand. Yang di jempol tuh bisa diklik. Mana jempolnya? Ya. Baik, karena ini sudah kelihatan. Ini modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke. Yang lanjut. Ini kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Ini terus menghargai waktu, hadir seutuhnya ya. Jangan sampai nanti ada biasanya kejadian awal kelihatan, nanti akhir udah hilang. Jangan seperti itu, Kak. Nanti mohon kalau ada misalkan mau ke belakang gitu,
di chat aja, di kolom chat. Kak, saya izin saya mau ke belakang, nah seperti itu nggih. Biar enggak nanti off kamera, saya panggil ada nanti orangnya, biar enggak seperti itu ya. Nanti kalau mau izin ke belakang, boleh di kolom chat. Kak, saya izin saya mau ke belakang gitu misalkan, nggih. Dan kakak-kakak boleh, menyediakan minum di samping boleh, kakak-kakak kalau mau minum karena terlalu lama duduk, boleh bawa minuman ya. Karena kita biasanya guru PJOK, biasanya sering di lapangan, sekarang dikasih duduk depan laptop, pasti agak gini ya, nyah-nyuh ya duduknya gitu ya. Ya Bosan, bosan, bosan. biasanya udah biasa di lapangan gitu. Jadinya guru PJOK tuh biar tidak dipandang sebelah mata ya. Biasanya guru PJOK tuh serba bisa. Di lapangan bisa, di kelas bisa, di laptop bisa, ya seperti itu. Biar tidak guru PJOK nanti dipandang sebelah mata nanti. Ya, biar guru PJOK tuh serba bisa. Terus ada memaksimalkan fitur chat. Nah, seperti tadi saya bilang kalau ada sesuatu mau bertanya boleh lewat kolom chat. Oke. Raise hand sebelum bertanya. Itu tanda tangan, itu angkat tangan ke. Oke. Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Biasanya kita ya di sini masih untuk jaringan tuh masih bagus ya. Biasanya orang di pedalaman itu biasanya jaringannya agak susah gitu. Oke. Dan sekarang saya lanjut. Nah, ini tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, kita di sini biasanya kan biasanya guru olahraga gitu kan. Sekarang kita guru PJOK karena bukan olahraga saja kita ya. Kita ada pendidikan jasmani, ada rohaninya, ada kesehatannya. Ya, jadinya sekarang kita sebut dengan guru PJOK. Nah, seperti itu. Terus lanjut capaian pembelajaran khusus modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ini ketujuannya. Nah, di sini kakak-kakak, tujuan dari sesi ini yaitu peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Review, framework, dan model tulisan refleksi 3 babak. Nah, seperti ini. Nanti tadi sudah ada pembukaan, terus nanti ada review framework, terus ada framework Borton, ada framework Gibb. Nah, di sini ada refleksi 3 babak. Ada babak 1, 2, dan 3. Nah, ini review framework dan model tulisan refleksi. Saya lanjut ya. Nah, framework Borton. Kakak pernah mendengar framework Borton? Pernah? Tidak, Apa itu? Belum. Ada yang mengetahui? Belum. Framework nih, frame itu seperti bingkai atau kerangka. Borton dari Borton. Nah, ini ada kerangka dari Borton. Ada W ini what, so what, no what. Ya, what itu apa, so what itu apa itu so what apa itu, dan no what sekarang apa. Itu. Ya, ini saya jelaskan lagi. Nah, ini dia. Ini framework Borton. Ya. Nah, mungkin
kita juga baru mendengar nih framework Boton ini, framework tuh bingkai atau kerangka untuk framework refleksi. Ya, apa? Ada terus apa dan sekarang apa. Nah, ini apa atau what? Apa yang akan direfleksi? Ya, terus apa? So what? Terus bagaimana atau terus apa? Seperti itu. Terus now what, sekarang apa? Terus sekarang bagaimana? Tuh. Ya, ini dari framework Boton ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Bisa dipahami, Kak? Ini juga saya juga waktu baru pelatihan PKG juga baru dengar. Kita sebagai guru PJOK kan jarang ya. Jadi ini refleksi menurut framework Botonnya. Apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, itu dari framework Boton. Terus saya lanjut. Ini framework GIP. Ini dari framework GIP. Framework GIP ini refleksinya menurut GIPS. Gitu. Oke, kerangka kerja yang menurut GIPS. Ini ada deskripsi. Kemudian apa yang akan dideskripsikan. Kemudian dievaluasi. Apa yang akan dievaluasi? Atau dinilai, evaluasi kan biasanya dinilai, dicek kembali, nah seperti itu kan evaluasi. Dan sudah sesuai apa belum. Nah, setelah itu baru setelah dievaluasi baru kesimpulan. Ya, itu apa ya namanya? Saya nggak jelas lihatnya. Di konklusi nih ke kesimpulan. Ini framework menurut GIPS ya. Nah, di sini ada tulisan refleksi. Kakak-kakak, mungkin saya mau bertanya nih King sedikit nih. Mungkin menurut kakak-kakak apa itu refleksi? Coba ketik di kolom komentar nih, kolom chat ya. Refleksi adalah menurut kakak-kakak apa? Seperti itu. Kayaknya kakak-kakak sudah ada yang beberapa nulis di di LMS. Coba bisa ketik di kolom chat. Apa itu refleksi menurut kakak-kakak? Mungkin setiap kakak-kakak kan beda menurut kakak tuh. Apa itu refleksi? Nah, coba ketik di kolom chat. Berikan tanggapan mengenai refleksi. Ini Kak Gimar sudah pertama nih. Menurut Kakak Gimar, refleksi itu proses kegiatan untuk melakukan perbaikan dari kekurangan. Oke. Kita harus mengetahui bagaimana merefleksi diri biar tahu apa kekurangannya kita. Seperti itu, nggih. Kak Gimar nggih. Dari Kak Dwi Yatnya, refleksi kondisi mana kita mengingat kembali apa yang telah kita lakukan, bagian mana yang baik dan bagian mana yang masih kurang dalam proses tersebut. Ya, kita mengetahui kekurangan dan kelebihannya kita. Nggih. Ini Kak Oko Swardana, refleksi adalah merenungkan kembali masalah yang dilakukan dan yang terjadi. Ini baru 3. Kak yang lain?
Ini Kak Wayan Ardiasa, refleksilah kegiatan lakukan adalah kegiatan lakukan dalam proses belajar mengajar untuk mengevaluasi dan merenungkan kembali pengalaman belajar. Okey. Baiklah, menurut saya kegiatan untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Okey, ada evaluasi ya. Introspeksi diri dan pengembangan diri dalam pembelajaran. Okey, ni Kak Agus Farta. Itu introspeksi diri, kelebihan dan kekurangannya kita. Okey. Refleksi adalah mengulang dan memperbaiki kekurangan peserta didik. Proses memperbaiki kekurangan untuk diperbaiki kembali, Kak Suraka. Okey, banyak ini nggih, ininya nggih. Dah semua. Okey, nanti kakak-kakak yang belum menjawab di LMS, bisa kakak-kakak mengcopy refleksi temannya biar lebih sempurna nggih jawabannya. Mungkin kakak-kakak ada yang belum sempurna jawabnya, oh bisa kita cari gini ke teman, apa namanya, referensi ke teman nggih, dijadikan satu, terus kalau sudah sempurna bisa kakak-kakak taruh di LMS. Ya, seperti Nike. Nah, untuk tadi mungkin kakak-kakak pernah nggak kakak-kakak di sini menggunakan refleksi dengan framework Botton? Enggak nggih? Yang juga baru waktu ini baru mengetahui, mungkin kita juga baru mengetahui niki nggih. Ada framework Botton untuk refleksi nike, yaitu seperti ini. Mungkin apa yang kita akan lakukan? Nah, seperti tadi yang saya jelaskan nggih. Terus apa? Nah, terus bagaimana kita seharusnya kalau mungkin seperti tadi ya, kekurangan kita seperti ini. Terus apa yang kita akan lakukan? Terus bagaimana, karena kita mungkin mengajarnya kurang gimana gitu kan. Terus sekarang apa? Kita harus memperbaiki itu. Mungkin banyak kelemahan kita, kekurangan kita, sekarang kita harus memperbaiki kekurangan-kekurangan kita tersebut. Seperti ini. Oke. Dan ini juga tadi ada 2, framework Botton dan framework GIP. Mungkin sampai di situ kakak-kakak sudah paham? Boleh kasih jempolnya. Oke. Saya lanjut ya. Di sini ada tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Ibu atau Bapak pada LMS terkait kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Nah, menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu seperti refleksi singkat, kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, di sini kakak-kakak kan sudah buat di LMS. Ada nilai orientasi. Kakak sempat baca tidak nilai orientasi? Ada berapa nilai orientasi? Yang bisa coba raise hand. Sempat nggak baca di LMS? Kak Gimar masih di mute apa nggak kedengaran suaranya? Tidak kedengaran ya suara Kak Gimar. Yang lain bagaimana? Dengar nggak suaranya Kak Gimar? Belum Kak. Belum didengar. Kedengaran suara Kak Gimar. Sempat baca Kak, sempat. Oh, sudah masuk suaranya. Sempat baca Kak. Berapa ada nilai orientasi Kakak? Cuma udah samar-samar nih. Jadi malam. Iya, untuk LMS-nya ada baca gitu ya. Nilai orientasi nggih. Nilai orientasi ada 5. Yaitu ada disiplin ilmu, ada di LMS-nya kakak-kakak. Kalau kakak-kakak tadi disiplin ilmu, ada disiplin materi,
ada proses pembelajaran, ada aktualisasi diri, ada integrasi inkologis, dan ada social respon atau tanggung jawab sosial. Nike ada 5 nilai orientasi. Nggih, kakak-kakak nggih. Terus di sini saya lanjut, tadi sudah 5 nilai orientasi. Nah, nanti kakak-kakak di sini akan menulis refleksi 3 babak. Oke, nanti saya akan kirim link Figma Jam namanya nggih. Nanti saya kirim di chat. Terus kakak-kakak akan menulis refleksi menggunakan deskripsi framework GIP. Ya, setelah tiap babak selesai tulisan kakak untuk baca tulisan refleksi rekan Anda untuk memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Nggih. Nanti saya lanjut lagi dulu. Sini nggih. Ini ada roda emosi. Coba kakak-kakak bisa lihat roda emosi. Saya besar ini. Bisa lihat kakak? Bisa terbaca? Masih kecil? Bisa terbaca? Atau saya besarin lagi nggih? Iya, masih kecil. Kecil, Kak. Kecil sekali, nggak bisa dibaca. Ini sudah, Kak. Ada sedih, ada terkejut, ada gembira, ada cinta, ada takut, ada amarah. Nah, ada sedih itu derita, hibah itu termasuk sedih nggih, kecewa, malu, terpingkir, putus asa. Mungkin kakak-kakak bisa memberi tanggapan ini, perasaan kakak-kakak untuk hari ini bagaimana? Bisa? Di sini coba lihat di roda emosi. Bisa kakak-kakak beri tanggapan? Bagaimana perasaannya kakak-kakak hari ini? Mungkin biar saya pernah dengar nih suaranya yang guru SMP, Kak Yudi. Ya kakak. Bagaimana perasaannya kakak-kakak hari ini? Perasaannya biasa aja sih kak. Dari roda emosi bagaimana? Dari roda emosinya ya cukup terkejut dengan pembelajaran baru mungkin. Ya. Ya belum begitu mengenal sistemnya. Ya. Itu aja sih kak. Terkejut aja mungkin. Oh iya, lagi Kak Yudi terkejut karena ini sistem baru di LMS ya. Ya, apalagi baru buat mengenal. PNM, dan menggunakan Google Meet. Biasanya kita kan Zoom-nya itu Zoom pakai ya. Zoom. Nah, ini pakai Google Meet. Memang agak susah sih Kak gininya. Terus kalau kita sudah pelajari mungkin sedikit demi sedikit kan bisa kan seperti itu. Nah, nanti biar kakak-kakak tidak bingung untuk LMS-nya, ingat aja buka dari atasnya itu ya. Habis modul lihat dulu ke bawahnya, klik selanjutnya itu yang di bawah itu Kak ya. Tuh, ya biar nggak bingung nanti sama LMS-nya. Terus mungkin Kak Putu Suraka coba bagaimana dari roda emosi, perasaannya bagaimana? Masih di mute Kak. Dibuka mute-nya dulu. Terkejut juga soalnya mendadak. Nggak tahu, masih meraba-raba Kak Tomang. Iya, karena baru tatap maya kedua ini pasti itu. Saya juga seperti itu dulu, nggih. Karena agak gini juga kan harus IT-nya itu harus benar-benar bisa kan seperti itu nggih. Terkejut juga Kak Putu. Nah, siapa lagi nih?
Kak Gede Suwiryo. Ini dari Kuteng Kak Gede Gede Suwiryo Nata. Nggih Bu Sri. Yang Ya. dari Kuta Utara. Ya, kemarin saya lihat ini siapa aja yang ngabian semal. Ternyata ada Kuta Utara 1 ini. Gede Suwiryo Nata. Ya. Bagaimana terlempar. Kakak perasaannya hari ini? Dan terkejut. Kagum dia. Terkejut. Ya, kagum dia Terkejut juga. dan kagum. Yeah. Ya, bisa hadir di sini. Iya. Mendapat bimbingan. Nanti kita sama-sama belajar di sini, Kak. Saya juga di Fasil ini pertama juga agak bingung ini menggunakan LMS Fasil. Karena biasa kan LMS peserta dulu. Sekarang udah Fasil, beda lagi sama tampilannya seperti itu. Kak Gede ngajar SD, SMP, SMA? Dia ngajar SD. SD. SD 2. Karena saya lihat kemarin, ini kok 1 aja yang ada kutenya gitu. Iya, dia terlempar. Terlempar. Ini syukur semua guru PJOK. Tapi ada di teman saya, guru penggerak TK, itu banyak sekarang harus ikut PKG PJOK. Guru lulusan guru penggerak tapi ngajar di TK. Sekarang harus ikut PKG PJOK. Jadinya teman saya jadi bingung juga karena nggak nyambung kan ini PJOK tapi kita ngajarnya guru TK. Tuh. Banyak sekarang ada guru TK ikut di PKG, tapi lulusan guru penggerak. Gitu. Di sini ada nggak yang ikut guru penggerak? Ada tamatan? Nggak ada, Kak. Enggak kan? Dulunya mau ikut tapi takut. Undangan ada Bu di SIM PKB tapi nggak lulus. Nggih. Tiang waktu ikut PKG peserta 15, tiang nggak guru penggerak. Tapi yang ikut guru penggerak 10. 5 orang nggak guru penggerak. Jadinya ya untuk guru penggerak kan udah beda lah 9 bulan apa 6 bulan sudah dapat pendidikan nih ke. Sudah yang lanjut nanti. Mau bertanya, Kak Sri? Mau bertanya? Nanti? Apakah semua guru PJOK kan dapat PKG ini? Nanti akan semua guru PJOK terpanggil untuk PKG Niki. Mungkin sekarang kuotanya hanya 90 untuk Badung. Nanti kalau setelah ini kakak 3 bulan mungkin akan lanjut lagi. Seperti ini akan yang belum terpanggil akan terpanggil nanti lagi setelah 3 bulan ini. Semua akan ikut ke PKG Niki. Nama sudah tercantum di BGP. Nanti mungkin siapa yang belum mungkin yang ikut yang sekarang belum ikut nanti akan terpanggil lagi. Seperti apa ya namanya? Rangkaian makanan rantai makanan nanti. Akan lanjut terus. Tiap 3 bulan lanjut lagi semua akan dapat nanti kan bagus Kak sudah dapat kita di sini belajar bersama kita biar mengetahui bagaimana program-program untuk PKG Niki kan kita di sini kan ya anggaplah belajar tuh gratis dapat ilmu gratis tidak bayar kan kita manfaatkan saja yang lanjut ya. Dulu Kak. Niki untuk babak pertama, nanti tiang akan nge-share link Figma Jam nanti. Terus kakak-kakak membuat di Figma Nike. Dan ada ini pertanyaannya kakak nanti. Untuk babak pertama. Nanti tiang share dulu, Kenapa?
Pelan-pelan. Tunggu bentar, Kak. Ya, tak apa-apa, ya, tak apa. Ya. Ayo, suami. Izin stop share dulu, Kak. Kakak-kakak coba lihat di gini kolom chat ada link, coba dibuka. Bisa nggak, Kak? Coba buka link. Sudah Kak, refleksi 3 Nah. babak. Ya, bentar dulu. Nanti saya share di sini. Ya, ada refleksi 3 babak. Nanti kakak-kakak ada penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIP. Framework GIP itu yang tadi, yang deskripsi, evaluasi, yang seperti ini tadi Kak, evaluasi, terus habis evaluasi, baru disimpulkan. Nanti kakak-kakak ini dari nomor 2, Yang pertama absennya Kak Suwiryanata, berarti dari nomor 2. Kak Agus nomor 3, nanti dibuat, Nanti yang saya begininya. Terus yang 4, Aditya Wiguna, yang 5, nanti isi nama Kak di atas. 5, Agus Nawan, 6, Ella Humiarte, 7, Mardika, 8, Yudi, 9, Kak Wayan Ardiasa, 10 Kak Wayan Ardiasa, 11 Suyatnya, 12 Kak Gimbar, 13 Kak Edi, 14 Kak Oke, 15 Kak Dwi, 16 Kak Surake. Nanti seperti ini nanti isi namanya, Kak. Nanti kakak-kakak tulis nama di sana. Terus nanti saya share untuk pertanyaan babak 1. Kakak-kakak buat di babak 1. Seperti ini. Jangan salah masuk nanti Kak, biar nggak jawaban temennya hancur nanti kalau pas pada saat menjawab. Maaf Bu, Sri, tiang durung terpanggil. Sira nih Kang, coba rasikan. Dwi Yatnya 15, Surake yang 16. Izin Kak. Tiang. Untuk modenya Niko masih hanya melihat Kak. Mode yang mana Kak? Jadi kita nggak bisa ngedit di sini. Mungkin teman-teman ada yang bisa menulis namanya nggak? Belum bisa. Belum bisa ngedit. Belum bisa juga Kita hanya bisa melihat nih Kak. Lihat aja untuk ininya, linknya. Sama nih juga. Sebentar
Presentasi ya. Berarti belum bisa ngedit ya? Beri akses ke Kak. Ya, Beri akses nih, hanya lihat ya masih nggih. sebentar. Coba ini kalau linknya ini mau nggak dia? Nggak sama kayaknya linknya ini ya. Padahal tadi mau ini ya. Tadi dicoba sudah mau Niki. Sekarang lagi. Sama Kak, hanya lihat, tidak bisa, cuman hanya lihat. Gini aja kakak biar nggak terlalu lama, bisa di kolom chat aja babak 1 gitu aja Nanti kan jawabannya masuk di chat gini, di chat di record Niki Nggih Kak. Ya, bisa di kolom chat aja dijawab biar nggak terlalu lama. Mungkin perlu lagi nih gini, padahal tadi udah mau link Figma Jam-nya. Bisa kakak di kolom chat untuk babak pertama, isiin sudah isi nama, isi nanti babak 1. Babak 1 dulu. Nanti ada di kolom chat, nanti kan bisa sudah direkod jawabannya kakak-kakak. Ini pertanyaan dari babak 1 yang gini kakak Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Seperti tadi saya sudah jelaskan nilai orientasi kakak-kakak Nilai orientasi itu kan ada 5. Ada disiplin ilmu, ada disiplin materi, terus ada proses pembelajaran, ada aktualisasi diri, integrasi inkologis, ada sosial respon dan tanggung jawab sosial. Nah, kakak nanti ada pertanyaan apa kecenderungan nilai orientasi saya? Coba buat di babak 1 ini ada 3. Izin Kak, dari 5 orientasi tersebut apa bisa minta tolong di boleh pilih satu. share screen gitu? Boleh. Oh, bentar dulu. Soalnya kalau di LMS kakak ada, saya di LMS saya enggak ada. Bisa kakak di sana kan bisa buka LMS-nya kakak. Di sampingnya aja buka lagi, buat baru gininya, ditambahin di LMS-nya, di semua modul cari di refleksi, pengenal refleksi. Ada 5 itu nilai orientasi. Kalau yang di sini enggak ada di PPT-nya. Enggak ada di PPT, 5 orientasi Nika. Bisa kakak lihat di LMS-nya Boleh pilih satu Kak, nilai orientasi apa saja, misalnya kakak cenderung misalnya disiplin ilmu, disiplin materi, atau proses pembelajaran, seperti itu. Nilai orientasi kakak biasanya apa? Ke proses pembelajaran, itu misalkan. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kenapa kakak milih proses pembelajaran tersebut? Apa pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Misalnya proses pembelajarannya seperti itu. Apa pengalamannya saya terkait dengan proses pembelajaran, gitu misalkan.
di babak 1. Itu diketik di kolom chat. Mohon izin kakak, bisa diulang? Nggih. Saya nggak ngerti nih kak, gimana nih caranya? Oh, nggih. Gini, Kakak bisa di nggak bisa dibuka gininya yang dikirim itu, tidak bisa. enggak, di gini aja Kak, di kolom chat aja Kak. Yang tadi close saja dulu, Kak Wayan, di close Ya. saja tadi linknya karena nggak mau terbuka. Terus Kakak bisa ketik di kolom chat untuk Oh, berarti yang ditulis pertanyaan yang 3 itu kak, nggih. apa kecenderungan nilai orientasi saya yang itu ya? Nggih. Kan ada tadi saya sudah jelaskan 5 nilai orientasi. Di LMS sudah ada itu Kak, 5 orientasi. Boleh Ini Kakak gimana pilih caranya buka 1. LMS itu? Ini Kak, bisa ditambahkan lagi. Karena ini sudah saya gini, tapi saya nggak bisa share Kak, karena di gininya, di LMS saya nggak ada itu, untuk nilai orientasi niki, cuma ada di peserta. Nggih. Nilai orientasi saya. Nggih. Mungkin ada teman yang gini, sudah bisa buka di LMS, di foto, dikirim ke grup. Biar bisa dilihat nilai orientasi. Bisa Kak. Minta bantuannya Kak Agus Parto mungkin, nggih, yang lain atau yang lain. Foto dulu 5 orientasi, kirim ke grup. Ketut Pande, Nggih, Kak Ampuro, tadi terlewatkan nama tiang, absensi berapa tiang dapat Kak? Untuk napinya, gini linknya nggak bisa kebuka Kak, buat aja di chat, kolom chat. Oke, nggih. Nggih, ketik aja di kolom chat, nanti kan sudah kelihatan namanya. Isiin babak 1, apa jawabannya, seperti ini Kak. Nggih Kak, semua nggih. Nggih. Selamat malam, Kak Sri. Nggih. Saya baru bergabung. Malam. Oh, nggih. Sudah selesai caranya, Kak Mardika? Sudah Nggih. Kak. Ini tulis di kolom chat Kak nggih, untuk gini, pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini di babak 1. Ada 5 orientasi, sudah tadi di-share sama Kakak Gimar di grup. Itu ada di
LMS kakak-kakak nggih. Sebenarnya itu kita harus pelajari dah dulu Kak, beli baca dulu seperti ini ke. Ini dah ada 5 nilai orientasi yang saya jelaskan tadi nih Kak nggih. Terus kakak-kakak bisa pilih satu tuh misalnya proses pembelajaran. Cenderung nilai orientasi saya apa? Proses pembelajaran gitu misalkan. Terus apa yang membuat saya memilih nilai orientasi tersebut? Nah, jelaskan dah Kak. Terus apa pengalaman saya mengenai orientasi tersebut? Dijelaskan dah kinten. Nggih. Di babak 1. Di kolom chat ya Kak ya. Nggih, di kolom chat aja diketik. Nanti kan sudah terekam Ya. jawabannya di sini di kolom chat. Ya Kak, nggih. Nggih, Sukma. Nggih. Selesai memilih, pengalaman juga disebutkan juga, Kak ya? Untuk apa Kak? Pengalamannya juga disebutkan sana? Pengalamannya kinten? Iya, disebutkan juga. Apa Apa kecenderungan? pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Nah, pengalaman Kakak memilih
orientasi nilai orientasi apa itu disebutkan lah gitu. Sedikit Agenda. aja Kak, jangan terlalu panjang. Siap. Cek Kak, terlalu panjang ya? Nah, kalau lebih panjang lebih bagus itu. Tanggung jawab sosial Mbak saya menulis siapa ini? Kak Gimbar ya. Enggak duitnya. Oh, Pak Manjimar cara koran tuh Pak Man. Bedek, Wi, bedek. keluarkan gininya nge, apa namanya inspirasinya apa keluarinlah gininya ini. Kak, beda kepala kan beda isi. Ya. Ini udah hampir semua ya. Siapa yang belum ya? Yang ngetik di sini. Baik, sudah nggih.
Mungkin di sini di babak 1 mungkin ada kakak-kakak yang pingin memberi tanggapan sedikit mengenai babak pertama niki dari 3 pertanyaan. Mungkin kakak-kakak ada yang bisa raise hand, bisa memaparkanlah sedikit untuk kenapa memilih nilai orientasi tersebut. Yang kakak mau bisa raise hand. Ini Kak Gimar selalu semangat untuk belajar. Oke. Gini, paling ginilah. Paling awal ini Kak Gimar. Sudah, mungkin Kak Gimar bisa memaparkan sedikit kenapa Kak Gimar memilih nilai orientasi tersebut. Ya, terima kasih Kak Sri. Ya, terkait dengan disiplin ilmu yang pilih Nike, ya karena dengan ilmu yang kita miliki atau kuasai, secara otomatis kita bisa mengajarkan atau menerapkan ilmu itu kepada anak. Apalagi dunia kita adalah di dunia PJOK, dunia olahraga, penguasaan materi yang bagus, secara otomatis kita akan bisa menerapkan atau memberikan teknik atau gerak dasar kepada anak yang bagus juga. Itu aja Kak Sri. Bagus Kak Gimar memilih disiplin ilmu untuk di mana dan penguasaan keilmuan atau keahlian akan lebih baik dalam proses pembelajaran terutama PJOK. Bagus. Tepuk tangan dulu buat Kak Gimarnya. Ada di sana di gini tombol ya. Kak Suyatnya sudah tepuk tangan. Biar semangat biar kita malam meet tetap semangat Ini Kak Dwi. Belum mandi nih Kak, belum mandi. Ya nanti malam Kak mandinya sekalian. Kak Dwi tadi raise hand, mungkin Kak Dwi. Terima kasih Kak. Izin ikut memberikan sedikit tanggapan untuk orientasi, kecenderungan orientasi yang saya pilih itu adalah rasa tanggung jawab sosial. Nah, kenapa yang memilih orientasi ini? Karena menurut saya kita selaku guru PJOK memiliki rasa tanggung jawab untuk mengisi, terutama pada saat jam kita mengajar, ya. Karena kalau kegiatan pada saat jam mengajar kita tidak bisa mengisi, tentu akan ada rasa kekhawatiran. Bagaimana dengan anak-anak, kemudian nanti apa yang akan anak-anak sampaikan di rumah ketika ditanya oleh orang tua apa tadi dapat, kemudian mereka tidak bisa memberikan atau menjawab dengan pelajaran PJOK-nya nggak ada pak gurunya. Nah, rasa di sana rasa tanggung jawab kita tentu akan teruji seperti itu, Bu. Terima kasih ya. Iya, benar itu Kak. Biasanya udah tepuk tangan Kak Putu Surako. Kita biasanya guru PJOK biasanya ya di sekolah dinanti-nanti sama anak didik sama peserta didik. Kalau guru PJOK-nya enggak masuk, pasti merasa kecewa anak-anak. Wih, sigma olahraga. Pasti gitu. Kalau sudah masuk, wih, langsung teriak anak-anak. Ore, ibunya masuk. Gitu. Karena kita seperti guru PJOK, kita harus juga mengajarnya dengan menyenangkan. Karena anak-anak sukanya di lapangan daripada di kelas seperti itu. Ya, makin lanjut lagi yang resen ini Kak Wayan Suyatnya Kak Wayan Suyatnya, saya persilakan. Kak, terima kasih atas waktunya, Niki. Ampuro, kedengaran nggak nih? Kedengaran Kak. Ampuro untuk kondisi yang Niki baru selesai mau suntik juga nih Kak.
Oh nggih. Ini masih, gini ya, Kakak Suyatnya tadi Iya, yang lagi bilang ke sakit. dokter? Ya, Kenten. Oke, sudah? Tapi makanya untuk materi sekarang nggih tiang agak gini bingung, tetapi tiang Iya. mencoba juga mengikuti Nggih dan nggih nggih. tetap belajar dari Ya. Kakak Fasil dan teman-teman semua. Niki menurut tiang, tiang memilih niko proses pembelajaran niko. Proses pembelajaran, ya. Karena dalam proses pembelajaran semestinya kita harus bisa mencapai tujuan pembelajaran di mana nantinya kalau niko tidak bisa kita jalankan atau bagaimana, mungkin terkadang ada Bu, Kak, mungkin anak Mhm. ABK yang gitu kan yang Ya. dalam kita sudah membuat bagaimana proses nanti pembelajaran tapi tidak sesuai bagaimana nanti cara itu yang perlu Hilang. direfleksi, itu yang perlu kita benarkan bagaimana, apakah nanti teman-temannya misalnya lari-lari, ya sing banyak lari Kenten misalnya Kak, Kenten. Itu aja Kak, terima kasih. Iya. Iya iya, bener Kak. Nggih. Bisa tepuk tangan dulu buat Kakak Suyatnya. Nggih, sekarang Kakak Wayan Ardiasa nih raise hand lagi. Kakak Mangku, saya persilakan. Terima kasih Kakak Komang atas waktu, ruang dan kesempatannya terkait dengan orientasi, kecenderungan nilai orientasi saya. Di sini saya memilih pembelajaran, proses pembelajaran. Kenapa saya memilih proses pembelajaran? Karena awal daripada semua proses dari pembelajaran itu kan artinya kita mengenal dulu apa persepsi kan begitu ya. Gimana caranya kita seorang guru bisa memberikan materi-materi yang berguna, misalnya dalam olahraga misalnya kita bisa memberikan persepsi, kemudian pemanasan, ya, kemudian setelah pemanasan, kemudian inti, ya, terus setelah itu refleksi dan penutup kan begitu misalnya. Evaluasi. Di dalam proses pembelajaran ini kita harus bisa menyajikan materi yang terbaik kepada anak-anak supaya sinkronisasi daripada pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian ada hubungan timbal balik, feedback antara guru dan murid supaya pembelajaran yang diberikan itu bisa menyenangkan, ya, selaras dengan materi yang diajarkan, supaya materi itu tidak menyimpang daripada apa yang telah diajarkan. Misalnya, di sini seorang guru harus bisa memanfaatkan atau menyampaikan materi dengan baik. Maka daripada itu, dalam proses pembelajaran itu perlu teknik-teknik yang harus dilakukan atau fase-fase yang diberikan kepada anak yang bersangkutan. Ya, baik itu metode, kemudian evaluasi, feedback, dan selanjutnya. Ya, setelah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didik itu harus menyambung, gitu, harus nyambung. Gitu. Maka daripada itu saya memilih proses pembelajaran. Intinya adalah apapun bentuknya, materi yang disampaikan kepada murid itu harus nyambung, gitu. Harus sesuai dengan materi ajar atau modul, gitu, misalnya begitu. Modul itulah ajar. yang saya sampaikan, modul ajar. Kalau sekarang kan modul ajar, kalau dulu RPP, supaya RPP yang dibuat atau modul ajar itu harus sinkronisasi dengan apa yang disampaikan oleh guru ketika memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Itu menurut saya, Kak. Ya.
Mohon Ya. maaf kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Kak Wayan Ardiaso, senior kita ini. Di sini kita banyak kita di sini dah jadinya kita berkolaborasi, diskusi, saling memberikan tanggapan, nanti mungkin kita di sini dah kita pentingnya. Mungkin ada lagi satu mungkin nih Kak Mardika Yasa sebelum saya lanjut ke babak 2 nih. Mungkin Kak Mardika Yasa saya persilakan. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Terkait dengan nilai orientasi saya, yaitu proses pembelajaran, mungkin hampir sama dengan tanggapan Pak Mangku dan Wayan Suyatnya. Cuman pengalaman saya di sini begitu mengajar, yang pertama dalam proses pembelajaran itu adalah minat peserta didik. Sehingga jika minat dan suasana belajar sudah menyenangkan, otomatis dalam pemahaman belajar peserta didik mereka akan lebih fokus dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya itu saja. Terima kasih. Ya. Di sini Kak Marika sama juga proses pembelajaran mungkin. Ada yang lain lagi sebelum saya lanjut? Tepuk tangan dulu buat Kak Mardika Yasanya. Baik, saya lanjut ke babak 2 mantan. Ini saya share screen babak kedua. Nah, ini kakak-kakak. Untuk babak kedua, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIP. Framework GIP nih yang tadi deskripsi, evaluasi, dan ada kesimpulan yang framework GIP-nya. Dari pertanyaan sini, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nah, seperti tadi kan 5 orientasi itu yang kakak pilih. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Nah, hal baiknya apa, hal buruknya apa, ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik apa belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Hanya 4 pertanyaan, Ada hanya 4 pertanyaan. Di sini kakak mungkin bisa juga ketik di kolom chat. Sama kayak tadi babak 2. Ya. Babak 2 nomor 1 bagaimana emosi, keyakinan seperti itu kakak-kakak buat di kolom chat, Isiin babaknya. Babak 2.
Ini Kak Wayan Suyatnya sudah. Kak Gusparta sudah. Kak Wayan sudah. Mungkin yang sudah tadi belum sempat berbicara nih. Biar semua dapat berbicara di Zoom ini, semua berhak untuk mengeluarkan pendapat nih. Ya, untuk mungkin Kak Wayan Suyatnya tadi sudah belum untuk babak 1? Izin Kak untuk babak 1 yang sudah tadi. Oh, sudah ya. Ya, sedikit Sudah. Kak. Terima kasih. Tadi yang belum tadi Gus Marta bisa? Astung karo sinyalnya agak tebut-tebut yang di Ya. hotel Kak. Tunggu Iya, sebentar Kak. iya. Biar semuanya dapat kesempatan untuk berbicara. Nggih. Kita di sini diskusi, berkolaborasi, bisa mengeluarkan pendapat sendiri nanti di sini. Untuk babak 2. Ya. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal yang baik dan yang buruk yang sudah terjadi? Menurut saya hal-hal yang baik sudah terjadi adalah siswa saya sangat antusias menunggu jam pelajaran PJOK, ya Kak. Habis itu bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitannya dengan kelima nilai ya orientasi yang kita sudah ketahui. Menurut saya sudah cukup baik menjadi guru PJOK selama ini Kak. Itu aja yang saya cukup baik nggih. Baru cukup baik apa sangat baik apa baik? Baik menurut saya Kak. Cukup baik Kak. Ya. Ya standar Kak. Biar tahun depan meningkat lagi. Ya, kita semua tidak ada yang sempurna nggih. Kakak Roko baru sempurna Kak. Banyak Ya, mungkin ada lagi 1 biar nanti kita lanjut ke babak 3. Lagi 15 menit ya Kak. Iya, ini ayo lagi 1 ya, mungkin siapa bisa berpendapat mengenai babak 2. Oh, lagi senior kita Kak Gimar. Kak Gimar, saya persilakan. Terima kasih Kak Sri. Pokoknya saya selalu belajar. Bagus Kakak Gimar, semangat untuk belajarnya itu saya kasih jempol ini. Untuk babak 2, yang pertama ya sesuai dengan pertanyaan tematik ya dari beberapa elemen itu ya masih positif lah, dari emosi, keyakinan dan nilai atau pola pikir yang mempengaruhi saya. Terus yang kedua, hal-hal baik adalah
saya dapat mengajar dengan baik karena keilmuan sudah yang miliki gitu. Terus buruknya kadang-kadang ya ego kita sebagai guru dalam proses pembelajaran kan pasti ada gitu. Iya. Apalagi yang anak-anak SD yang kelas 1 gitu, itu dituntut memang emosi dan lain-lain yang Ya, harus sabar. yang kesabaran sabar. ya, kesabaran gitu. Pelatih Kadang-kadang kesabaran. ya sebagai bapak kan beda mungkin dengan keibuan gitu. Itulah hal yang masih buruk yang saya alami gitu. Terus yang ketiga adalah bagaimana itu? Yang ketiga ini salah ketik. Ya, saya merasa belum baik sih sebagai guru PJOK gitu. Karena ilmu di PJOK itu kan selalu berkembang gitu. Otomatis kita harus selalu belajar termasuk saat ini gitu. Seberapapun hebatnya ilmu itu berkembang ya kita harus mengikut dan harus belajar gitu. Seperti perubahan kurikulum gitu. Apapun perubahan itu harus kita ikuti. Gitu. Nah, yang terakhir untuk kemanfaatan ilmu itu saya selalu gunakan di dalam proses pembelajaran, terutama dalam praktek. Itu aja Kak Sri. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Kak Gimarnya. Selalu semangat untuk belajar. Ini kita contohkan senior-senior kita ya. Ini Kak Wayan lagi satu. Mungkin biar kita bisa lanjut ke babak 3. Ini juga Kak Wayan, senior kita ini juga semangat untuk belajarnya. Saya salut ini buat Kak Wayan. Ya, terima kasih Kakak Mamang. Ya, pertanyaan yang pertama itu adalah pola pikir yang mempengaruhi terkait dengan kecenderungan nilai orientasi saya itu adalah misalkan memperbaiki pembelajaran yang kurang, manakala kan banyak kita ada yang salah atau keliru kadang-kadang memberikan pembahasan materi kepada anak-anak. Yang kurang itu kita perbaiki, yang bagus itu kita pertahankan, tingkatkan lagi, kan begitu ya. Yang kedua terkait dengan pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal dan buruk yang sudah terjadi. Hal-hal buruk yang terjadi itu kadang-kadang manakala kita mengajar anak-anak di lapangan begitu, katakanlah terjadilah anak-anak kurang perhatian, kadang-kadang kurang tanggap dalam memberikan gerakan-gerakan tertentu, kan begitu. Nah, disitulah kita bisa memperhatikan secara maksimal anak tersebut apa penyebab daripada kekurangan tersebut. Kemudian dari sisi baiknya itu, manakala kita sudah memberikan pembelajaran yang optimal, peserta didik itu mampu melaksanakan atau mengikuti dengan baik, itu yang hal-hal baik bagi kita. Nah, yang nomor 3, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru kecenderungan itu, apakah kita sudah menjadi guru yang baik dan guru yang baik atau belum, kan begitu. Nah, disinilah peran kita sebagai guru dalam memberikan pembelajaran kepada anak tergantung daripada materi yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak tersebut. Nah, kita belum berani kita jamin bahwa kita sudah menjadi guru yang baik atau belum, atau baik atau belum, kan begitu. Nah, disinilah dari keterbatasan kita sebagai guru, kita harus bisa menyeleksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi guru yang sudah profesional, tapi secara nyata
karena kita sudah menjadi seorang pendidik kan begitu profesional, apalagi sudah sertifikat pendidik kan kita sudah menjadi seorang guru yang profesional. Nah, sekarang dari profesionalisme itulah kita bisa mempertahankan sejauh mana ya kita harus bisa menjadi guru yang profesional. We must be able to be a great teachers kan begitu. Artinya Pak Wayan? Ya, artinya begitulah kita harus karena kita sudah menyandang guru profesional sebagai sertifikat pendidik, kita harus menunjukkan kita itu adalah orang yang profesional di bidangnya. Ya, ke bidang olahraga, kita guru olahraga kan bidangnya olahraga, kesehatan olahraga jasmani. Nah, dari segi itulah kita bisa menilai yang dalam hal ini kita berusaha harus menjadi guru yang baik, ya, harus menjadi guru yang baik. Jangan belum menjadi guru yang baik, harus, karena apalagi kita sudah menyandang seperti yang saya katakan tadi itu sertifikat itu harus menjadi profesionalismenya kita sebagai guru. Ya, kita bisa mengembangkan 4 pedoman ya sebagai seorang guru ya. Pedagogi yang lainnya itu yang lain sebagainya. Nah, itu yang nomor 4 kaitannya dengan orientasi, 5 orientasi yang menjadi guru PJOK itu yang lebih baik. Nah, di sini dalam 5 teori tersebut ya, manakala kita kurang dalam hal-hal tersebut dari 5 teori itu kita merasa belajar lebih mendalam ya, hal-hal yang kurang, yang mana kita kurang perlu diperbaiki, yang sudah bagus dipertahankan, ditingkatkan lagi. Kita harus belajar mendalam 5 teori tersebut ya. Karena terus terang saja saya belum begitu secara detail membacanya, itu cuma sekilas. ya itu Kak ya. Terima kasih. Kurang lebihnya terima kasih Kak Wayan. Tepuk tangan dulu buat Kak Wayan, senior kita ini. Kak senior kok biasa ya. Junior ini ya udah ada contoh nih dari Kak Wayan. Senior yang semangat sekali untuk belajar ini. Ya, saya senang Kak, senang sekali ini mengikuti seperti itu, apalagi contoh ini hal-hal yang baru. Kita ini junior ini. Tantangan yang sangat berguna bagi kita ke depan, khusus yang muda-muda, karena sebentar lagi 4 tahun saya pensiun. Oh, sudah pensiun. Tidak gini Kak Wayan, lanjut ke kepala sekolah. Oh, tidak bisa jadi. Kemarin sudah diusulkan, tapi gimana nggak tahu. Karena mungkin faktor harus guru penggerak mungkin begitu. Guru penggerak mungkin ya sekarang ya. Harus guru penggerak. Rencananya kan sudah terbit SK-nya gitu. Terbit SK-nya, nggak tahu gimana, tidak turun-turun lagi. ya kita syukuri saja apa yang sudah menjadi. Dijalanin saja Kak Wayan. Jalanin. Apalagi lagi 4 tahun tuh kayaknya udah cepat ini nanti 4 tahun. Saya lebih senang, lebih enjoy di sini sama anak-anak di sekolah ya. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih Kak Wayan sudah banyak ini sudah memaparkan untuk babak 2. Mungkin kita lanjut sekarang ke babak 3 lagi sedikit ini nanti mungkin lebih percepat lagi ngetiknya. Ini ada pertanyaan di babak 3 biar bisa, dan nanti yang memaparkan 2 orang saja nanti. Ini ada pertanyaan, mari kita lanjutkan dan perdalam tulis refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut dari framework GIP. Hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Nah, ini ada pertanyaan, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Yang nomor 2, seperti apa gambar yang ada di kepala saya. Nah, di kepalanya kakak-kakak nih. Dan kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi.
Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Seperti itu. Mungkin seperti Kak Parto tadi masih cukup ya. Mungkin nanti bisa Kak Parto merubah diri biar menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi, mungkin seperti itu. Nggih, Kalau dengan pelatihan ini saya akan menjadi guru PJOK yang lebih baik di mata siswa dan teman-teman sejawat. Terima kasih Kak. Ya, sekarang ini ditulis di babak 3 di kolom chat. Lebih percepat sedikit nggih ngetiknya di kolom chat nggih. Kemudian apa yang bisa saya lakukan? Penguasaan diri, rasa tanggung jawab, rasa percaya diri, rasa percaya diri. Apa gambaran Anda kepada saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui? Gambaran saya adalah lebih banyak belajar untuk bisa menjadi guru. Ini Kak Oko sudah ya babak 3, Kak Oko Swardana. Sudah Kak, sesuai dengan artinya jawaban Tiang sendiri. Bisa sedikit deh untuk memaparkan biar apa yang saya akan lakukan ubah pada diri saya. Mohon maaf Kak Wayan, bisa di mute sebentar. Apa yang sorry. Ya, mungkin Kak Oke bisa memaparkan sedikit untuk ini untuk babak ketiga. Oke, Mbak Kak Sri, untuk pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua yang sebelumnya nih Tiang mendapatkan kenten pun sesuai dengan jawaban Tiang, wawasan baru sendiri nih ya, dari kan tadi udah ada dari apa yang ada di kepala saya, nah seperti itu ya. Gitu. Dari refleksi dua nih artinya Tiang dapat pengetahuan dari kesimpulan dua babak itu, pengetahuan dan wawasan yang luas, dan bisa artinya memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahan saya sebagai guru PJOK gitu. Ya. Seperti itu aja Mas Sri. Ya, Kak Sri, ya. Dan di sini juga sambil saling belajar nih. Udah ini menurut kita kan beda sama yang lain kan seperti itu ya. Game ini menurut Kak Oke tadi sini saya menjadi guru PJOK sudah melakukan tugas dan fungsi saya sebagai guru PJOK. Saya memanfaatkan teori 5 orientasi dengan menjalankan teori tersebut dengan baik dan menjadi contoh sama peserta didik untuk bisa ditiru. Kita harus memberi contoh yang baik sama peserta didik. Harus itu. Mungkin ada yang lain lagi satu mungkin ya. Mengingat waktu, ini lagi satu. Mungkin siapa yang tadi belum sempat ini biar bisa resen yang belum sempat tadi siapa ya? Belum dapat dari babak 1, 2, mungkin babak 3. Kak Wayan Suyatnya sudah tadi babak 1 ya? Sudah Kak, salah. Mungkin ada yang lain lagi? Kak Ella Humiarto masih ada? Baik, Tiang Kak. Ya, sudah selesai mengetik Kak Ella.
masih mengerti sih Kak. Oh, pakai HP ya? Iki berhubung laptop yang lagi bermasalah kan. Oh, kinten. Ya nanti di sekolah nggak ada gini ya, laptop mungkin nanti bisa dipinjam untuk Ada khusus sih Kak, PKG tapi niki. semuanya gitu juga bermasalah, banyak yang rusak, terus Oh. juga dipakai sama guru-guru yang lain kan. Coba nanti gini Kak, karena Kakak kan ikut PKG ya, biar nggak terus juga bisa pakai HP, biar bisa pakai laptop kan gitu ya. Nanti coba pinjam satu di sekolah, mungkin ada yang apa namanya laptopnya nggak dipakai seperti itu, coba dipinjam nanti biar bisa Kakak makainya karena ini 3 bulan terus pakai laptop soalnya gitu. Ya. Yeah. Kak Ella bisa sedikit memaparkan sudah selesai ngetik? Ini mungkin saya langsung jawab aja nih Bu ya. Ya. Baik. Pembelajaran bermakna yang bisa Tiang simpulkan dari refleksi 2 babak ini, yang pertama itu kita sebagai guru olahraga tentunya harus bertanggung jawab dalam membentuk pengetahuan, attitude atau sikap dari siswa itu sendiri, dan tentunya untuk mengarahkan siswa itu, untuk mengarahkan soft skill-nya kemana siswa itu cocok untuk dilatih, misalnya ada yang ke basket, volley, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya 5 teori orientasi ini bisa kita jadikan sebagai acuan atau untuk evaluasi dari proses pembelajaran tersebut seperti itu. Sebagai acuan dan evaluasi evaluasi diri sebagai guru PJOK mungkin biar kita menjadi lebih baik lagi menjadi guru PJOK ya Kak Ella ya. Mungkin sudah selesai ngetik, nanti babak ketiga ya, biar semua dulu ngetik biar saya lanjut gininya ke slide berikutnya. Kak Wayan Ardiasa. Kak Wayan, raise hand. Maaf, saya lupa tadi mencet. Maaf. Ya, makasih Kak. Untuk babak ketiga, yang nomor 1 itu pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi sebelumnya itu kan dari 5 teori tersebut ya semuanya bagus kan begitu ya. Nah, nanti sejauh mana kita bisa menerapkan, kita sebagai seorang guru olahraga yang profesional harus bisa menerapkan yang terbaik. Nah, dari 5 itulah kita bisa menjadi guru yang profesional. Nah, terus berikutnya gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik itu adalah terus lebih banyak belajar ya. Untuk bisa menjadi guru yang profesional itu harus banyak belajar ya. Lebih daripada menambah wawasan, tidak tidak mentok begitu saja. Kita harus belajar. Long life education. Ilmu lah, cari ilmu tingginya dan belajar sepanjang hayat. Yang nomor 3, apa yang saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK, selalu menerima perubahan-perubahan yang sangat berguna, yang bermutu untuk meningkatkan diri, khususnya pengembangan diri profesional sebagai guru PJOK. Kalau guru PJOK menjadi guru yang profesional itu harus
harus menekuni bidangnya masing-masing. Harus dari guru olahraga harus tahu tentang tidak hanya tahu tentang bola voli saja, sepak bola semuanya harus tahu ya. General harus tahu, tidak hanya satu-satu saja. Kita dulu di SGO sekolah guru olahraga dulu kan semua general dikasih begitu, pencak silat, karate, apapun bentuknya itu kita harus tahu. Ditanya gini harus tahu begitu. Di otaknya tidak harus bal-balan gitu. Ya, harus serba bisa. Harus serba bisa. Harus bisa menguasai zaman, tiga zaman. Harus kondusif kolaborasi dengan teman. Walaupun Kak Mangsri ini adalah lebih muda dari saya harus belajar banyak dari Kak Mangsri. Kak, saya di sini fasilitator, kan, hanya memfasilitasi aja. Ya begitulah artinya pengalaman. Belajar banyak dari Kakak, ya Kak Sri. Walaupun saya sudah tua, belum tentu saya bisa. Ada manakala kekurangan kelebihannya tetap ada sebagai insan pendidik kan. Ya itu aja dulu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Wayan, sudah banyak sekali nih kita dapat diskusi kita hari ini ya. Mungkin saya lanjut slide berikutnya, tadi sudah ini ya. Nih di penutup bagaimana perbedaan tulis refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Sudah tadi Kak apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menulis refleksi? Sangat penting kakak-kakak harus menulis refleksi dari diri sendiri ini ya. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulis refleksi ini? Nah, apa yang akan kakak lakukan setelah refleksi ini? Mungkin akan biar lebih baik lagi, kan seperti itu tadi. Dan lanjut. Tadi sudah ini. Baik Kak, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah banyak sekali ya, tadi sudah dapat pemaparan dari kakak-kakak, diskusi kakak-kakak tadi udah seru sekali tadi ya, di mana kita sudah dapat ilmu-ilmu baru di sini. Nah, mungkin kakak-kakak nanti seperti tadi bisa biar lebih baik lagi seperti itu. Menjadi guru PJOK, mungkin kita masih banyak kekurangan di sini. Mari kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita tersebut seperti itu. Ya, baik hari ini kita cukupkan sudah lebih nih 90 menit. Terima kasih kakak-kakak semua sudah diskusi kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Ya. Saya salut juga sama kakak-kakak di sini, aktif-aktif semua ya. Jadi saya tutup nanti, mungkin kita tutup kegiatan ini. Mungkin ada pertanyaan ya Kak Oko, Kak Gimal bertanya ini raise hand. Kak, izin Kak Sri terkait dengan pertemuan berikutnya. Kenapa Kak? Lagi 2 hari. Oh ya, lagi 2 hari, siang bisa Kak. Mohon izin Kak Sri, ini baru malam ini saya dapat info dari Kemenpora. Ya. Ini kebetulan anak juga lolos, panggilannya mendadak ini. Ya. Tanggal 13 harus ada di UNJ. Oh, di UNJ. UNJ ini penerimaan di sana karena anak lolos sebagai atlet muda potensial dari Kemenpora. Jadi saya harus nganter nanti ini tiket aja belum saya ini. Masih bingung makanya kurang konsentrasi. Belum tahu jam berapa gitu ya berangkatnya ya nanti kita gitu. Info di grup kalau kakak lagi berangkat mungkin bisa off kamera lewat HP. Kakak mungkin bawa laptop ke sana. Pasti saya bawa laptop biasanya. Nanti gitu. kalau pada saat di jalan off kamera manten dulu ya. Mungkin kakak bisa pakai headset. Kalau pas di pesawat mungkin boleh dimatikan dah dulu HP-nya. Karena kita di pesawat tidak boleh hidup HP-nya.
boleh dah diginiin. Karena kakak sudah izin duluan untuk absensi, saya absen. Ya, kalau siang pasti saya tanggal 13 itu kalau dapat tiket kan pagi mungkin berangkat gitu, karena siang itu udah penerimaan di UNJ gitu. Ini saya bingung, saya mendadak sebenarnya baru malam ini di info ini. Nanti kita mungkin di grup ya, chat di grup jam berapa kita nanti hari Jumat untuk pikon. Ya, untuk meet-nya. Ya. Kalau bisa mungkin malam, Sore. mungkin saya udah ada di Sore ke Jakarta malam. ini. Oh iya. Aduh bingung. Aduh. Ya, nanti Makasih, Kak Kak. Gimbar kalau nak gini izin aja off kamera, kalau pakai HP boleh pakai headset untuk mendengarkan diskusi nanti. Ya. Nanti kita sepakat di gini aja, di grup aja ya untuk pikon lagi 2 hari. Ya. Sudah Terima ada kasih, nggak Kak? Tanya lagi? Nggak ada. Kak Oke? Tidak. Udah pas. Pas semua ya, kakak-kakak semua. Ya, baik. Untuk hari ini kita cukupkan kegiatan hari ini. Ini ada raise hand lagi tadi. Apa salah mencet? Kita cukupkan hari ini. Kita akhiri dengan doa. Mungkin Kak Wayan, saya persilakan untuk mengakhiri doa. Kangku, yuk Kangku. Inge, terima kasih atas waktunya lagi sekali ya, karena kegiatan kita ini sudah kita laksanakan dengan baik, aman, lancar, tertib, dan tidak ada halangan, hambatan pun tidak ada. Atas persuasian itu pada sareng sami ngiring kegiatan ini siap dengan Ramo Santi dan mengucapkan puji syukur kepada Pendeta Yang Dewasa. Kegiatan ini kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, selamat malam kakak Nge. Selamat istirahat. Sebelumnya foto bersama dulu Nge. Untuk foto bersama silakan kakak-kakak pasang Gus, foto Gus. Masing-masing. Salah lagi nyau. Kamera wayan ya. Ayo Kak Parker. Udah ngambil Gus. Gus. Lihatnya bisa. Nggak, Bu. Gus Partajaya, kameramen. Gus bisa. Buka dulu gininya semua, biar semua kelihatan. Angkonya ngana Gus. Baru kengki caranya Kak. Baru kakak yang kelihatan paling besar nih Bu. Ya, saya screenshot aja dah. Ya, siap. 1, 2. Sudah. Tapi-nya sekali saya bisa. Lalu ya Kak ya. Lalu Kak, sebelum saya gini. Untuk hari ini cukup Kak ya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Saya izin stop rekodnya. Malam.